Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Adelia Putri NPM 2013023014, mahasiswi pendidikan kimia kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi CAM Office, khususnya CAMDRAW dan CAM 3D. Namun sebelum itu, mengapa sih kita harus menggunakan aplikasi CAM Office ini, khususnya CAMDRAW dan CAM 3D? Jadi, salah satu bidang ilmu yang sangat memerlukan adanya penggunaan media pembelajaran adalah ilmu kimia. Hal ini dikarenakan ilmu kimia ini adalah bidang ilmu yang bersifat abstrak. Jadi, CAM Office ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam bidang ilmu kimia. CAM Office adalah software yang digunakan untuk membuat struktur kimia dengan mudah. Untuk menggambar rumus molekul kimia, CAM Office menyertakan CAMDRAW dan CAM 3D. CAMDRAW merupakan salah satu program aplikasi dari CAM Office untuk menggambar struktur dua dimensi dalam bidang ilmu kimia, terutama kimia organik, biokimia, dan polimer. Software ini dapat membantu kita dalam menggambar struktur kimia dengan berbagai fasilitasnya. Sementara itu, permodelan 3 dimensi struktur kimia dapat dibuat melalui CAM 3D. Nah, di dalam aplikasi CAMDRAW ini terdapat fitur-fitur seperti pembuatan bidang garis dan fitur-fitur lainnya. Dengan berbagai fitur-fitur yang ada di CAMDRAW ini akan dilihat bagaimana cara guru menerima dan menggunakan aplikasi tersebut sebagai media untuk berinovasi dan berkreativitas memaksimalkan medianya untuk bahan pengajaran ke peserta didik. Dengan menggunakan CAM Office ini, kita tidak hanya bisa membuat struktur molekul saja, namun CAM Office ini masih memiliki beberapa fungsi yang lain seperti membuat struktur molekul 2 dimensi, membuat struktur molekul 3 dimensi, konversi struktur molekul ke nama, konversi nama senyawa ke strukturnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan CAM Office. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Baik, yang pertama kita akan menggambar struktur kimia senyawa. Langkah yang pertama, kita buka CAMDRAW, lalu akan muncul tampilan seperti ini, terdiri dari Tools, Menu Bar, dan Bidang Kerja. Kemudian kita pilih Structure, kita klik, lalu kita pilih Convert Name to Structure. Lalu kita ketikkan nama iopak dari senyawa yang akan kita buat strukturnya, tetapi dalam bahasa Inggris. Misalnya, saya akan membuat struktur dari benzaldehyde. Setelah itu kita klik OK. Lalu strukturnya akan muncul. Apabila kita ingin menyimpannya, kita blok pada marquee, lalu file dan save as. Selanjutnya kita pindahkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat struktur kimia secara manual. Langkah yang pertama, kita klik solid bond pada tools, lalu arahkan kursor pada bidang kerja. Selanjutnya, arahkan kursor pada ujung garis hingga muncul kotak biru seperti ini. Lalu kita drag garis atau ikatan yang kita inginkan. Setelah itu, apabila kita ingin mengetahui nama dari struktur yang telah kita buat, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih structure dan convert structure to name. Lalu akan muncul namanya. Selanjutnya, apabila ingin diubah menjadi ikatan rangkap, maka kita arahkan kursor kepada ikatan yang akan kita ubah. Lalu klik kanan, pilih double, lalu klik paint. Ikatannya akan berubah menjadi ikatan rangkap dan namanya pun berubah. Selanjutnya, apabila ingin mengubah kepada ikatan rangkap 3, maka yang tadi kita hapus dulu. Kita klik kanan, lalu pilih triple dan pilih paint, dan akan berubah menjadi ikatan rangkap 3 dan namanya pun berubah. Selanjutnya, apabila kita ingin mengecek struktur yang kita buat ini sudah benar atau belum, kita dapat memblok strukturnya dengan klik marquee, lalu klik kanan, pilih molekul, dan clean up struktur. Strukturnya akan berubah menjadi struktur yang benar. Selanjutnya, kita akan menambahkan nama atom yang terlibat dalam ikatan pada senyawa yang kita buat. Jadi, jika struktur kimia yang akan digambar itu menampilkan nama atom yang terlibat dalam ikatan, bisa dilakukan dengan langkah berikut ini. Jadi, misalnya kita membuat struktur dari awal. Kita buat sesuai dengan langkah tadi.
Lalu kita klik di tools teks yang berlambangkan A dan arahkan pada ujung garis hingga muncul kotak biru seperti ini. Lalu ketikkan nama unsur yang akan kita buat, misalnya CH2. Selanjutnya kita beri nama seperti langkah yang tadi, convert structure to name. Lalu akan muncul nama kimianya. Selanjutnya, apabila kita ingin menggambar benzen secara manual, langkah yang pertama, arahkan kursor pada tools, pilih benzen, kemudian arahkan pada bidang kerja, lalu tambahkan ikatan di salah satu sudutnya dengan cara klik solid bond, lalu arahkan pada ujung garis hingga muncul kotak biru, lalu kita klik. Selanjutnya, kita tambahkan unsur dengan cara klik teks, lalu arahkan di ujung garis. Selanjutnya kita ketikkan unsur yang akan kita buat, misalnya 3. Jangan lupa memberi koma dan spasi. Koma dan spasi, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita blok struktur dengan klik marquee, lalu pilih structure, pilih expand generic structure. Lalu akan muncul struktur benzen yang telah kita buat. Agar ini terlihat, dapat kita pindahkan terlebih dahulu dengan cara klik marquee. Kemudian, apabila kita ingin mengetahui nama dari struktur benzen ini, dapat dilakukan dengan langkah yang tadi, blok. Apabila struktur sudah diblok, klik structure, lalu convert structure to name. Akan muncul. Dan seterusnya, jadi kita blok struktur terlebih dahulu, lalu pilih structure, convert structure to name. Begitu juga dengan yang ini, kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih structure, convert structure to name. Akan muncul. Selain itu, pada ChemDraw ini kita juga dapat membuat stereochemistry. Langkahnya, yang pertama kita klik structure, lalu convert name to structure. Kita ketikkan dalam bahasa Inggris, misalnya L-fucose, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih objek, lalu pilih show stereochemistry. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, jika ingin mengetahui nama struktur senyawa yang telah dibuat stereochemistry-nya, kita klik structure dan convert structure to name. Maka namanya akan muncul. Selanjutnya, kita akan membuat struktur menjadi struktur 3 dimensi pada Chem3D. Langkah yang pertama adalah gambarkan struktur menggunakan Chem3D. Misalnya kita gunakan struktur awal tadi, benzaldehid. Setelah itu, menekan marquee dan beri kotak blok pada struktur, lalu pilih edit dan pilih get 3D model. Selanjutnya tunggu hingga struktur 3 dimensinya muncul. Struktur 3 dimensi dari benzaldehid sudah muncul. Kemudian apabila di PC-nya sudah terinstall aplikasi Chem3D, dapat dilakukan dengan langkah, kita hapus dulu. Kita blok menggunakan marquee, lalu kita pilih view, lalu show Chem3D hotlink windows, lalu kita klik dan kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul kotak Chem3D seperti ini, lalu kita pilih launch Chem3D. Kita klik. Kemudian akan terbuka seperti ini.
Nah, pada CEM 3D ini kita dapat mengetahui informasi seputar panjang ikatan dengan cara arahkan kursor pada ikatan yang ingin kita ketahui panjangnya. Misalkan ikatan C dengan C akan muncul panjangnya. Kemudian pilih file dan save apabila ingin menyimpannya. Selain itu, pada CAM 3D ini kita dapat mengubah warna atom yang ingin kita ubah warnanya. Langkah yang pertama, kita pilih atom yang akan kita rubah warnanya, lalu klik kanan, pilih color, lalu select color, dan pilih warna. Di sini saya memilih warna biru. Nah, begitu pula seterusnya. Selanjutnya, apabila kita ingin memindahkan hasil kerja kita kepada lembar Microsoft Word, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita blok menggunakan marquee, lalu kita copy, kita buka Microsoft Word, dan kita paste. Untuk struktur 2 dimensinya. Lalu struktur 3 dimensi kita copy melalui CAM 3D. Kita copy menggunakan select. Kemudian kita copy dan kita paste. Kita tuliskan nama senyawanya benzaldehid. Begitu seterusnya. Selain itu, pada CAM 3D ini kita dapat memutar objek dengan cara klik rotasi, lalu kita putar sesuai dengan yang kita inginkan. Objeknya akan berputar. Baiklah, demikian tadi video langkah-langkah penggunaan aplikasi CEM Office, khususnya CEMDRAW dan CEM 3D. Setelah mempelajari CEM Office, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, CEM Office adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk media pembelajaran dalam bidang kimia. Yang kedua, CEM Office merupakan software yang digunakan untuk membuat struktur kimia dengan mudah. Software tersebut digunakan untuk menggambar secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, di dalam software CEM Office terdapat berbagai aplikasi, di antaranya CEMDRAW, CEM 3D, dan CEM Finder. Yang keempat, CEMDRAW memiliki banyak fungsi, di antaranya membuat nama dan struktur senyawa, membuat struktur stereokimia dengan benar dari nama kimia, serta mendapatkan nama IUPAC dengan akurat dari struktur. Yang kelima, CEMDRAW dilengkapi dengan peringatan jika terjadi kesalahan dalam pembuatan struktur kimia. Peringatan tersebut biasanya berwarna merah dan mengelilingi bagian struktur yang salah. Dan yang terakhir, penggunaan aplikasi CEMDRAW ini efektif dalam membantu mempelajari bidang kimia, khususnya untuk para guru dalam meningkatkan pemahaman dan minat dalam mempelajari kimia. Sekian video penggunaan aplikasi CEMDRAW dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.